Langit Mesir sore itu tampak merah seperti darah, seolah menjadi pertanda akan adanya tragedi besar yang segera menimpa istana. Rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh Asyah di kedalaman sujudnya akhirnya mulai retak. Pemicunya adalah peristiwa syahidnya Siti Masyittah, perias rambut istana yang dengan berani mengakui Allah sebagai Tuhannya di hadapan Fir'aun. Asyah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Masyittah dan anak-anaknya dilemparkan ke dalam kuali tembaga yang mendidih. Bukannya takut, Asyah justru melihat sebuah keajaiban. Aroma harum semerbak keluar dari kuali itu dan ia melihat malaikat menyambut ruh-ruh suci tersebut. Saat itulah, rasa takut dalam diri Asyah sirna sepenuhnya. Ia merasa muak dengan kemewahan istana yang dibangun di atas kezoliman. Saat Fir'aun masuk ke kamarnya dengan sombong, membanggakan kekejamannya terhadap Masyittah, Asyah menatapnya bukan lagi dengan pandangan seorang istri yang patuh, melainkan dengan pandangan seorang mukminah yang merdeka. "Celakalah engkau, wahai musuh Allah," suara Asyah menggelegar di dalam ruangan yang biasanya sunyi itu. "Bagaimana mungkin engkau begitu berani terhadap Tuhan yang menciptakanmu, yang memberimu kerajaan, namun engkau gunakan untuk membinasakan hamba-hambanya yang beriman?" Fir'aun tertegun. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Istri yang paling dicintainya, wanita yang selama ini menjadi perhiasan tercantik di istananya, kini menentangnya dengan kalimat yang paling ia benci. Fir'aun mendekat, wajahnya memerah karena amarah yang meluap. "Apa yang kau katakan, Asyah? Apakah kau sudah tertular kegilaan Musa? Apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Asyah tertawa kecil, sebuah tawa yang syarat akan penghinaan terhadap kesombongan suaminya. "Engkau hanyalah manusia hina yang akan menjadi santapan ulat tanah, wahai Fir'aun. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, Rob semesta alam. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, dan aku berlepas diri dari apa yang kau sembah." Seketika itu juga, istana berguncang oleh teriakan kemarahan Fir'aun. Ia merasa dikhianati di dalam rumahnya sendiri. Fir'aun memerintahkan para pengawal untuk menangkap Asyah. Mahkota emas yang melingkar di kepala Asyah direnggut paksa, pakaian sutranya ditarik kasar. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai ratu, melainkan sebagai tawanan paling berbahaya. Fir'aun mengumpulkan rakyatnya di lapangan luas. Ia ingin memberikan pelajaran bagi siapapun yang berani menentangnya, bahkan istrinya sendiri. Asyah dibawa bawah terik matahari yang menyengat. 4 buah tiang kayu dipancangkan di atas tanah yang panas membara. Kedua tangan dan kaki Asyah diikat dengan rantai besi pada tiang-tiang tersebut dalam posisi terlentang menghadap langit. "Lihatlah ratu kalian," teriak Fir'aun kepada kerumunan orang yang menunduk ketakutan. "Jika ia tidak menarik ucapannya, jika ia tidak mengakui aku sebagai Tuhannya, maka matahari ini akan membakar kulitnya sampai habis, dan batu besar ini akan menghancurkan dadanya." Panas matahari Mesir mulai memanggang kulit Asyah yang halus. Dahaga yang luar biasa mulai menyerang tenggorokannya. Namun setiap kali rasa sakit itu memuncak, Allah memberikan sebuah penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Asyah melihat para malaikat menaunginya dengan sayap-sayap mereka, memberikan kesejukan di tengah padang penderitaan itu. Ia tidak lagi merasakan perihnya rantai yang menjepit pergelangan tangannya, karena jiwanya sudah terbang tinggi melampaui batas-batas dunia. Fir'aun mendekatinya untuk terakhir kali, memberikan kesempatan bagi Asyah untuk kembali kepada kemewahan. "Katakan saja kau mengakui aku sebagai Tuhan, maka aku akan mengembalikan singgasanamu, Asyah." Namun Asyah hanya memejamkan mata. Bibirnya yang pecah-pecah karena panas terus bergerak, menggumamkan doa yang kelak akan diabadikan Allah dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 11. "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Fir'aun yang semakin murka memerintahkan pengawal untuk mengangkat sebuah batu besar yang permukaannya tajam. Batu itu diangkat tinggi-tinggi, siap dijatuhkan tepat di atas dada Asyah. Orang-orang memalingkan wajah, tidak sanggup melihat kekejaman itu. Namun tepat sebelum batu itu menyentuh tubuhnya,
Allah telah mengangkat ruh Asiyah ke langit. Asiyah tersenyum saat melihat sebuah istana megah dari mutiara putih telah menantinya di sisi Allah. Ia wafat dalam keadaan tersenyum, meninggalkan tubuh kasarnya yang disiksa sebagai saksi atas kebiadaban seorang manusia yang mengaku Tuhan. Ia menang atas Fir'aun, ia menang atas dunia, dan ia pulang ke pelukan rahmat Tuhannya sebagai wanita terbaik sepanjang zaman. Wafatnya Asiyah binti Muzahim di bawah siksaan Fir'aun bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari runtuhnya tembok keangkuhan di tanah Mesir. Jenazahnya yang tetap menampakkan senyum meskipun berada di bawah himpitan batu besar menjadi teka-teki yang menghantui pikiran Fir'aun setiap malam. Fir'aun mengira bahwa dengan melenyapkan Asiyah, ia telah membunuh bibit pembebakan di istananya. Namun ia salah besar. Darah dan air mata Asiyah justru menjadi pupuk bagi benih-benih tauhid yang mulai tumbuh secara sembunyi-sembunyi di hati para penduduk Mesir. Kematian Asiyah meninggalkan lubang besar di hati Musa alaihi salam. Bagi Musa, Asiyah bukan sekedar ratu yang menyelamatkannya dari aliran sungai Nil, melainkan ibu yang memberikan cinta tulus saat dunia menginginkan kematiannya. Kenangan akan keberanian Asiyah menjadi bahan bakar bagi Musa saat ia harus berdiri tegak di hadapan Fir'aun beberapa tahun kemudian. Setiap kali Musa merasa gentar menghadapi sihir-sihir Mesir dan ancaman bala tentara Fir'aun, ia selalu teringat pada doa terakhir Asiyah, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa itu menjadi bukti bahwa kekuasaan Fir'aun sehebat apapun hanyalah sementara, sedangkan kerajaan Allah adalah abadi. Tahun-tahun berlalu dan janji Allah pun tiba. Musa kembali ke Mesir bukan lagi sebagai anak angkat istana, melainkan utusan Allah yang membawa tongkat kebenaran. Saat Musa melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan menelan semua tipuan tukang sihir Fir'aun, rakyat Mesir mulai berbisik-bisik teringat pada sang ratu. Mereka menyadari bahwa apa yang dahulu diyakini oleh Asiyah dengan nyawanya adalah sebuah kebenaran mutlak. Satu persatu orang-orang mulai beriman, bahkan para tukang sihir Fir'aun sendiri yang akhirnya memilih dihukum mati demi mempertahankan iman mereka, persis seperti yang dilakukan Asiyah. Puncak dari warisan iman ini terjadi di tepi Laut Merah, saat Fir'aun dengan 1.000 tentaranya mengepung Musa dan kaum Bani Israel. Keputusasaan sempat melanda, namun mukjizat Allah bekerja, laut terbelah, memberikan jalan bagi mereka yang beriman. Fir'aun dengan segala kesombongannya memacu kudanya masuk ke dalam dinding air tersebut. Di detik-detik terakhir sebelum air laut menenggelamkannya, Fir'aun sempat berteriak bahwa ia beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, namun pintu taubat telah tertutup. Keputusasaan Fir'aun di akhir hayatnya sangat kontras dengan ketenangan Asiyah saat menghadapi maut. Fir'aun mati dalam kehinaan dan jasadnya diawetkan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang, sementara nama Asiyah diangkat oleh Allah ke tempat yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang mulia menyebutkan bahwa Asiyah binti Muzahim adalah satu dari 4 wanita yang paling sempurna imannya di seluruh alam semesta, bersanding dengan Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Kisah Asiyah mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran abadi, bahwa status kita di dunia, apakah kita seorang ratu, orang kaya atau orang berkuasa, tidak ada artinya di mata Allah jika tidak dibarengi dengan keteguhan iman. Asiyah adalah bukti hidup bahwa seorang wanita bisa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada seorang raja yang zolim jika ia menggantungkan hatinya pada tali Allah. Kini, ribuan tahun telah berlalu, namun nama Asiyah tetap harum. Setiap kali seorang Muslim membaca surah At-Tahrim, mereka akan teringat pada sosok wanita yang lebih memilih rumah di surga daripada istana di dunia. Pengorbanannya menjadi inspirasi bagi setiap jiwa yang merasa tertindas, bagi setiap hati yang berjuang di lingkungan yang penuh maksiat, dan bagi siapa saja yang ingin membuktikan bahwa iman adalah harta yang paling berharga untuk dijaga, bahkan jika taruhannya adalah nyawa. Asiyah telah membangun istananya, dan ia kini sedang beristirahat dengan tenang di sana, menanti saat di mana seluruh umat manusia akan dikumpulkan dan kebenaran akan diputuskan seadil-adilnya.
Di tengah kemegahan istana Mesir yang dibangun di atas darah dan air mata, hiduplah seorang wanita yang kecantikannya hanya dikalahkan oleh kemuliaan hatinya. Asiyah binti Muzahim, sang ratu Mesir, memiliki segalanya: emas yang melimpah, pelayan yang tak terhitung, dan suami yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namun, di balik dinding emas itu, hati Asiyah merintih. Ia menyaksikan kekejaman pria yang ia sebut suami, Fir'aun, yang tanpa ragu membantai bayi-bayi tak berdosa. Hingga suatu hari, sebuah peti kecil terapung di Sungai Nil membawa seorang bayi yang akan mengubah takdir dunia dan takdir iman Asiyah. Di saat seluruh dunia bersujud kepada Fir'aun karena takut, Asiyah justru bersujud kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Inilah kisah tentang seorang istri yang memilih disiksa di bawah terik matahari daripada kehilangan imannya. Kisah tentang sebuah doa singkat yang sanggup menembus arash dan membuat Allah tersenyum sebelum membangunkan sebuah istana di syurga sebelum nyawanya terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Al-Walik, Raja dari segala raja, yang kekuasaannya tak tertandingi oleh singgasana manapun di dunia ini. Solawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Musa alaihi salam yang membawa cahaya Taurat, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kembali kisah-kisah agung ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa sulit beribadah karena lingkungan yang tidak mendukung. Namun, pernahkah kita membayangkan hidup sebagai seorang istri dari manusia paling sombong dan paling kejam dalam sejarah manusia? Hari ini, kita akan menyelami kehidupan Asiyah binti Muzahim. Beliau adalah teladan bahwa seburuk apapun lingkungan kita, bahkan jika kita tinggal di dalam istana iblis sekalipun, cahaya iman di hati kita tidak akan pernah bisa dipadamkan selama kita bersandar pada Allah. Mari kita petik hikmah dari keteguhan jiwa sang ratu yang lebih memilih maut daripada harus mengakui suaminya sebagai Tuhan. Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun adalah negeri yang penuh dengan ketakutan. Fir'aun adalah simbol keangkuhan manusia yang telah melampaui batas. Ia memerintahkan setiap bayi laki-laki Bani Israel disembelih karena ramalan bahwa kekuasaannya akan runtuh di tangan salah satu dari mereka. Namun di tengah atmosfer kematian itu, ada satu sudut di istana yang tetap memancarkan kasih sayang. Itu adalah kamar Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah wanita yang berbeda dari kaum bangsawan Mesir lainnya. Ia tidak menyukai penindasan dan hatinya selalu teriris melihat ketidakadilan yang dilakukan suaminya. Suatu pagi yang cerah, saat Asiyah sedang bersantai di tepi Sungai Nil bersama dayang-dayangnya, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah peti kayu kecil tampak terombang-ambing di antara rumpun papirus. Ambilkan peti itu, perintahnya. Saat peti itu dibuka, jantung Asiyah seakan berhenti berdetak. Di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dengan mata yang memancarkan cahaya ketenangan. Bayi itu adalah Musa. Seketika itu juga, Allah menanamkan rasa cinta yang luar biasa dalam hati Asiyah terhadap bayi tersebut. Ia memeluk bayi itu dengan erat, sebuah pelukan ibu yang telah lama merindukan kehadiran seorang anak. Namun ketakutan segera menyerang. Ia tahu siapa suaminya. Ia tahu undang-undang berdarah yang ditetapkan Fir'aun. Benar saja, ketika Fir'aun melihat bayi itu, ia langsung menghunus pedangnya. Ini adalah salah satu dari bayi Bani Israel. Ia harus mati, teriak Fir'aun dengan suara menggelegar. Disinilah keberanian Asiyah pertama kali diuji. Ia menghalangi pedang itu dengan tubuhnya sendiri. Dengan suara yang lembut namun penuh permohonan, ia berkata, "Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Kata-kata Asiyah yang penuh cinta mampu melunakkan hati Fir'aun yang sekeras batu untuk sejenak.
Fir'aun setuju untuk memelihara bayi itu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membawa musuh terbesarnya ke dalam rumahnya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Asiyah merawat Musa dengan penuh kasih sayang. Ia memberikan pendidikan terbaik, namun yang paling penting, Asiyah melihat kebenaran dalam diri Musa. Saat Musa tumbuh besar dan mulai membawa risalah tauhid, Asiyah adalah orang pertama di dalam istana itu yang membenarkannya di dalam hati. Asiyah harus menjalani hidup yang sangat sulit, berperan sebagai istri dari seorang diktator yang mengaku Tuhan, sementara hatinya bersujud kepada Tuhan semesta alam yang disembah oleh Musa. Setiap kali Fir'aun pulang dari lapangan menyiksa rakyatnya, Asiyah menyambutnya dengan senyum, namun di dalam kamar pribadinya, ia menangis dan memohon ampunan Allah. Ia menyembunyikan imannya rapat-rapat seperti mutiara di dasar samudra. Namun iman sejati tidak bisa selamanya disembunyikan. Ujian besar bagi Asiyah mulai mendekat ketika Siti Masyitah, perias rambutnya, ketahuan beriman kepada Allah. Kejadian itu menjadi awal dari terbongkarnya rahasia iman sang ratu. Asiyah tahu, saat ia menyatakan imannya, tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi mahkota, yang ada hanyalah siksaan dan maut. Namun bagi Asiyah, satu lirikan rahmat dari Allah jauh lebih berharga daripada seluruh kerajaan Mesir dan isinya. Setelah Musa AS tumbuh dewasa dan meninggalkan istana karena sebuah peristiwa tragis, hari-hari Asiyah di istana Fir'aun berubah menjadi sunyi yang mencekam. Namun, di dalam kesunyian itu, benih tauhid yang ditanamkan Musa sebelum kepergiannya justru tumbuh semakin kokoh di hati Asiyah. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana Asiyah menjalani hidup sebagai mukminah yang menyembunyikan imannya, kitmanul iman, di jantung kekuasaan paling kafir di muka bumi. Asiyah kini menghabiskan malam-malamnya bukan lagi untuk bersenda gurau di pesta-pesta megah Fir'aun, melainkan dalam sujud yang panjang di sudut kamarnya yang paling gelap. Ia harus sangat waspada. Setiap dinding istana seolah memiliki telinga, dan setiap dayang bisa saja menjadi mata-mata suaminya. Asiyah mulai sering melakukan perlawanan diam. Ia menolak untuk memberikan sesembahan kepada dewa-dewa Mesir yang disembah Fir'aun. Saat Fir'aun bertanya mengapa ia tidak lagi hadir dalam upacara pemujaan, Asiyah menjawab dengan kecerdasan yang luar biasa, menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, agar imannya tetap terjaga, namun nyawanya tetap aman untuk sementara. Pertaruhan batin Asiyah mencapai puncaknya ketika Musa AS kembali ke Mesir setelah bertahun-tahun menghilang. Musa tidak lagi datang sebagai putra angkatnya yang manja, melainkan sebagai utusan Allah yang membawa peringatan keras. Asiyah melihat dari kejauhan saat Musa berhadapan dengan Fir'aun di ruang tahta. Hatinya bergetar hebat saat melihat keberanian Musa menantang pria yang ditakuti seluruh dunia itu. Di dalam batinnya, Asiyah berteriak mendukung Musa, namun di depan Fir'aun, ia harus tetap memasang wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Inilah fase paling berat bagi Asiyah. Ia harus melihat suaminya semakin hari semakin tenggelam dalam kegilaan dan kesombongan yang melampaui batas. Fir'aun mulai memerintahkan pembangunan menara tinggi agar ia bisa melihat Tuhannya Musa. Asiyah menyaksikan kegilaan itu dengan rasa muak yang mendalam. Ia mulai sering jatuh sakit karena beban batin yang terlalu berat. Bagaimana mungkin ia bisa berbagi tempat tidur dengan pria yang setiap harinya menghujat Tuhan yang ia cintai? Suatu malam, Fir'aun memanggil Asiyah. Ia bercerita dengan penuh kemarahan tentang mukjizat-mukjizat Musa yang mulai mengguncangkan kepercayaan rakyat Mesir. Fir'aun meminta dukungan moral dari istrinya. Ia ingin Asiyah setuju bahwa Musa hanyalah seorang penyihir gila. Disinilah Asiyah berada di persimpangan jalan. Jika ia mengiyakan, ia telah mengkhianati imannya. Jika ia menentang, maut sudah menantinya. Dengan ketenangan yang diberikan Allah, Asiyah menjawab, "Apakah engkau tidak melihat kebenaran dalam tanda-tanda yang ia bawa?" Jawaban itu adalah retakan pertama pada dinding rahasia Asiyah. Fir'aun mulai mencurigai istrinya sendiri. Ia mulai memerintahkan mata-mata untuk mengawasi setiap gerak-gerik Asiyah di dalam kamar.
Bab ini menggambarkan betapa mencekamnya hidup dalam kemewahan, namun dikelilingi oleh kecurigaan dan kebencian. Asiyah sadar bahwa waktunya untuk bersembunyi sudah hampir habis. Ia mulai mempersiapkan mental dan jiwanya. Ia tidak lagi peduli pada perhiasan emasnya. Ia mulai membagikan hartanya secara diam-diam kepada kaum Bani Israel yang tertindas melalui dayang kepercayaannya. Inilah babak di mana Asiyah benar-benar menjual kehidupan dunianya demi mendapatkan ridha Allah. Ia sedang menjemput takdirnya untuk menjadi syuhada pertama di jantung istana Fir'aun. Terbongkarnya iman Asiyah secara total dan dimulainya siksaan yang tak terbayangkan. Semuanya berawal dari peristiwa Siti Masyitah, sang tukang sisir istana. Ketika Masyitah memilih mati di dalam kuali mendidih demi mempertahankan asma Allah, Asiyah tidak bisa lagi membendung imannya. Ia menyaksikan syahidnya Masyitah bukan dengan air mata ketakutan, melainkan dengan air mata keberanian. Saat Fir'aun kembali ke istana dengan tangan yang masih berbau darah Masyitah, ia menemukan Asiyah sedang berdiri tegak di tengah aula utama. Tidak ada lagi senyum sandiwara, tidak ada lagi kepatuhan palsu. "Celakalah engkau, Fir'aun," teriak Asiyah. Suaranya menggema, memantul di pilar-pilar batu granit yang besar. Seluruh pengawal dan menteri terdiam kaku. "Engkau telah membunuh jiwa-jiwa suci, namun engkau tidak akan pernah bisa membunuh Tuhan mereka." Fir'aun seolah disambar petir. Kemarahannya kali ini tidak bisa lagi diredam oleh rasa cinta. Ia merasa otoritasnya sebagai Tuhan telah dihancurkan oleh orang yang paling dekat dengannya. Fir'aun memerintahkan agar Asiyah diseret ke alun-alun kota. Ia ingin seluruh rakyat Mesir melihat bahwa bahkan ratu mereka pun tidak akan selamat jika berani menentang titah Fir'aun. Bab ini akan mendeskripsikan secara detail penderitaan fisik yang dialami Asiyah. Ia dibawa ke padang pasir yang membara, 4 tiang kayu dipancangkan, Asiyah diikat dengan tali yang kasar, kulitnya yang halus mulai melepuh terkena panas matahari yang ekstrim. Fir'aun berdiri di atas kereta perangnya, memandang remeh ke arah istrinya yang kini terbaring lemah di atas tanah yang membara. "Cabut ucapanmu, Asiyah. Katakan bahwa aku adalah Tuhanmu dan aku akan mengembalikan segala kemuliaanmu," teriak Fir'aun. Namun Asiyah justru menutup matanya. Di tengah siksaan itu, Allah memberikan kasyf, penyingkapan gaib. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyingkap tabir langit. Di saat kulitnya mulai terbakar dan tenaganya habis, Asiyah melihat sebuah istana megah yang dibangun dari satu butir mutiara besar yang bersinar terang, dikelilingi oleh sungai-sungai madu dan susu. Inilah rumah yang ia minta dalam doanya. Penderitaan itu terasa semakin berat saat Fir'aun memerintahkan para algojo untuk mengangkat sebuah batu besar yang permukaannya dipenuhi dengan duri-duri tajam-tajam. Batu itu akan dijatuhkan tepat di atas tubuh Asiyah. Namun narasi dalam bab ini akan menekankan pada keajaiban spiritual. Meskipun secara fisik Asiyah disiksa, namun jiwanya sudah tidak lagi merasa sakit. Allah telah mencabut rasa sakit dari naraf-narafnya. Warga yang menonton mulai menangis. Mereka melihat sang ratu yang baik hati itu tetap tersenyum di tengah siksaan. Inilah babak perjuangan fisik terakhir. Asiyah menunjukkan bahwa tubuh bisa hancur, namun iman adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh pedang maupun batu. Bab ini berakhir dengan Asiyah yang membisikkan doa terakhirnya dengan sisa nafas yang ada saat bayangan batu besar itu mulai menutupi wajahnya dari sinar matahari. Ia tidak takut pada kegelapan batu itu karena ia sedang menatap cahaya surga yang jauh lebih terang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah akhir dari kisah keteguhan Asiyah binti Muzahim. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa lingkungan seburuk apapun tidak bisa menghalangi seseorang untuk menjadi hamba Allah yang paling dicintai. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar syiar Islam ini terus tersebar luas. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan hikmah dari kesabaran Sang Ratu Surga. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami iman sekuat iman Asiyah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang teguh memegang kebenaran meski di tengah badai ujian.
Bangunkanlah untuk kami sebuah rumah di sisimu di dalam surga dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.